Karena ya ini tidak mungkin dong. Kalau ini aja izin dasar, ya ta? Ini aja izin dasar, dan ini ternyata yang kedua, ternyata dulu sebelum ini dibangun sudah ramai masalah titik koordinat. Titik koordinat aja sampai pembahasan di DPRD tidak ada titik temu, akhirnya ada yang walk out. Kan ini dipaksakan. Nah, yang memaksakan siapa sampai ada pembangunan itu? Nah, itulah rangkaian dari permufakatan jahat. Diketahui beberapa hari yang lalu Anda mengirim surat audensi ke Kejaksaan. Apa sudah ada tanggapan dari pihak Kejaksaan, Pak Mo? Iya, nih selamat sore teman-teman. Ini kami menindaklanjuti apa yang saat sekarang banyak dikeluhkan masyarakatnya terkait dengan proses hukum Minizu. Kami kemarin sudah memberikan surat audensi untuk bisa bertatap muka langsung dengan Kejaksaan Negeri Purworejo, tapi sampai sekarang surat kami belum ada balasan. Jadi kami masih menunggu sebetulnya. Jadi untuk perkembangan kaitan dengan yang ditangani Kejaksaan, kami belum menerima progres baru kaitan dengan itu. Jadi kami masih menunggu itu gitu. Tadi kami baca berita dari salah satu media. Bersama Kadari ya, yang dari itu Pak Widi ya, mengatakan di media itu tersebut mengatakan bahwa menarik uang kerugian negara sebesar 6,5 miliar yang mungkin diterjemahkan dari 3 orang itu, apakah Pak sudah layak untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. Tapi kalau orang 3 yang untuk mengembalikan yang sudah tersangka yang sekarang ditahan oleh Kejaksaan, kok sangat maaf sekali, kok ujung-ujungnya kok yang kecil yang disuruh membayar denda tersebut. Iya, ya pertanyaan yang bagus ini. Ini menanggapi apa yang jadi pemberitaan ya, yang sudah ada pemberitaan tadi dari entah itu rilisan Kejaksaan atau seperti apa, tapi kami tadi juga sudah membaca itu. Yang pada intinya begini, kalau ada persepsi penanganan perkaranya Kejaksaan mengarah untuk pengembalian ya bagi pihak-pihak yang sedang diproses, tentunya kami juga sangat mendukung untuk pengembalian sejumlah kerugian negara 6,5 miliar segitu. Tapi kami juga sebenarnya bertanya-tanya, pengembalian 6,5 miliar itu pasti sudah. Kenapa Kejaksaan menyampaikan seperti itu? Berarti Kejaksaan itu sudah memeriksa banyak pihak, kan? Lah, pemeriksaan banyak pihak itu pasti mengerucut siapa-siapa yang bertanggung jawab akan keuangan negara itu, kan itu. Jadi yang pemberitaan tadi memang bagi kami itu penasaran, kenapa tidak menyebutkan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian negara sejumlah 6,5 miliar itu. Apakah itu dari ketiga tersangka itu atau ada pihak-pihak lain yang nanti bertanggung jawab untuk itu. Tapi akan kami sampaikan juga bahwa selama kami dari awal saat kami melaporkan, kami juga sudah memberikan dokumen hukum bahwa kami, mohon maaf ya, kami tidak dalam rangka untuk mengevaluasi atau mengintervensi pihak penegak hukum, tidak. Tapi kami murni sebagai masyarakat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyampaikan itu, untuk juga untuk melakukan kontrol atas kegiatan atau proses hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan. Jadi kami memberikan masukan, masyarakat itu intinya memberi masukan supaya proses hukum itu cepat dan sesuai yang dicanangkan pemerintah, gitu, penanganan proses hukum cepat dengan biaya murah seperti itu. Nah, tapi ini kan kami melaporkan sudah setahun yang lalu lebih. Ini akan saya sampaikan kepada masyarakat ya. Saya waktu itu menyampaikan saya punya dokumen hukum berkaitan dengan izin dasar. Izin dasar ini balasan dari PUPR, ya, boleh nanti teman-teman lihat. Balasan dari PUPR membalas kepada
Dinporapar, yang intinya surat ini intinya Dinporapar itu harus melengkapi bukti-bukti kaitan dengan melengkapi perizinan seperti itu. Tapi ketika tim kami melakukan konfirmasi ke PUPR, sampai detik kami melaporkan itu pihak Dinporapar belum melengkapi perizinan itu, kan itu. Jadi ya mohon maaf, kalau perizinan dasar saja sudah tidak ada, ini izin dasar juga tidak ada. Yang kedua, ini ada surat edaran bupati atau nomor sekian sekian sekian, yang intinya bahwa setiap kegiatan pembangunan pemerintah itu harus diawali oleh izin dasar. Kalau tidak ada izin dasarnya, itu tidak boleh ada pembangunan. Nah, ini bupati mengeluarkan surat edaran, sementara ada pembangunan, bupati waktu itu tidak pernah menegur, kan gitu. Nah, ini yang terjadi. Nah, akhirnya kami memberikan kesimpulan sebagai rakyat bahwa terjadinya pembangunan Mini Zoo itu adalah sebuah rangkaian diduga ada sebuah rangkaian kegiatan permufakatan jahat kaitan dengan korupsi. Saya bisa menyampaikan gitu karena ya ini dasar yang sederhana saja. Ini bukti material ya. Ini bukti material ketika ditandatangani oleh pejabat dan berkaitan dengan hubungan hukum dengan proses pembangunan Mini Zoo, itu harusnya dijadikan bukti material nanti di proses hukum seperti itu. Nah, kalau ini saja ini seharusnya dengan bukti ini kejaksaan sudah nggak usah susah-susah bahwa ini kaitan dengan penalaran ya, penalaran hukum atau legal reasoning. Kita sebenarnya dengan posisi ini untuk penalaran hukumnya udah nggak perlu susah-susah. Ini saya bingung gitu loh. Kok kenapa sampai sekarang pun pihak kejaksaan masih menetapkan ketiga tersangka itu. Tapi kalau dilihat dari ini awal terjadinya peristiwa hukum dari mana, penalaran hukum seperti apa, legal reasoningnya seperti apa, untuk menentukan nanti calon tersangka seperti apa, kan diawali dari sini sebenarnya. Bukan diawali oleh keputusan atau penugasan dari kepala dinas ke PPK. Nah, saya ini menduga ini ya, bahwa ketiga tersangka itu, kenapa ini ditersangkakan? Karena alur dari proses hukumnya itu dimulai dari penugasan Kadinas, ada surat tugas tertentu yang akhirnya itu digunakan untuk mentersangkakan tiga orang itu, seperti itu. Patut diduga enggak ketika penyidikan terhadap yang lain tidak ada kecuali hanya tiga tersangka tersebut? Menurut panjenengan bagaimana? Iya, betul. Jadi seharusnya dengan bukti material ini ya, bukti yang ditandatangani oleh pejabat yang berkaitan dengan hubungan hukum kaitan dengan pembangunan Mini Zoo itu sudah selesai. Mestinya ini tadi teman-teman menyampaikan kenapa yang ditersangkakan cuma 3 itu ya. Terus yang kedua, apakah nanti untuk pengembalian uang kerugian negara itu dibebankan kepada 3 tersangka itu gitu ya. Saya perlu saya sampaikan bahwa PPK dalam posisi ini menurut saya yang paling krusial itu antara PPK dengan yang sudah jadi 3 tersangka ini ya, antara PPK dengan kontraktor pelaksana, kan gitu. Karena PPK itu tidak menerima uang dalam konteks cash, tapi dia cuman membuat berita acara berkaitan dengan perkembangan pembangunan atau termin, kan seperti itu. Baru setelah itu dilaporkan kepada PA, dilaporkan kepada negara untuk pembayaran ke kontraktor pelaksana, kan gitu. Nah, ini lucu kalau nanti dibebankan kepada PPK. Yang seharusnya yang harusnya mengganti kerugian negara, apakah benar hanya kontraktor pelaksana, kan gitu. Kontraktor pelaksana menurut informasi yang kami dapat dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, itu kan cuma membangun kurang dari 3 miliar secara fisik. Artinya ada peran-peran siapa ya, ada peran-peran siapa itu yang memakan sejumlah uang itu. Walaupun nanti di berita acaranya itu jelas pasti seolah-olah pembangunan itu sesuai. Artinya apa? Seluruh surat menyurat, seluruh dokumen hukum, seluruh bukti material yang ada di dalam konteks pembangunan
Minizu itu semua menurut saya itu dimanipulasi semua gitu loh. Itu menurut saya. Nah, kenapa saya sampai sampaikan seperti itu? Karena ya ini tidak mungkin dong. Kalau ini aja izin dasar, ya ta? Ini aja izin dasar, dan ini ternyata yang kedua, ternyata dulu sebelum ini dibangun sudah ramai masalah titik koordinat. Titik koordinat aja sampai pembahasan di DPRD tidak ada titik temu, akhirnya ada yang walk out. Kan ini dipaksakan. Nah, yang memaksakan siapa sampai ada pembangunan itu? Nah, itulah rangkaian dari permufakatan jahat. Nah, permufakatan jahat apa? Dari rangkaian itu juga ditambah dengan perizinan yang belum selesai tapi diterjang saja, ya toh? Yang kemudian ditambah lagi diduga pembangunan itu kurang dari pembangunan fisik kurang dari 3 miliar. Dari situ masa yang bertanggung jawab PPK, ya toh? Yang bertanggung jawab pengawas, yang bertanggung jawab kontraktor pelaksana. Ini orang-orang besar ini, yang bisa seperti ini orang-orang besar. Mana pembangunan kok tidak diawasi yang atasnya tadi, ya kan? Tidak mungkin. Artinya setiap kegiatan pembangunan, contoh ini, Sekda membuat penetapan anggaran, tertulis, ini namanya bukti material, gitu loh. Jadi jangan kita masyarakat itu yuk tahu hukum gitu loh. Jadi kalau diberi contoh yang seperti ini terus, ya kita mohon maaf, kita yakin nanti akan melakukan aksi, percaya saya. Karena masyarakat sudah meminta saya untuk memimpin aksi seperti itu. Harapannya Pak dengan penanganan Minizu ini? Ya, kami berharap bahwa tadi sebenarnya saya sudah agak senang ya, membaca berita yang tadi bahwa Pak Kajari menyampaikan meskipun ada pengembalian, tadi tidak akan menghilangkan pertanggungjawab pidananya, kan itu bagus. Nah, itu saya senang. Nah, cuman di sini dari 6,5 miliar itu siapa yang bertanggung jawab? Apa dari kejaksaan sudah tahu siapa yang harus mengembalikan seperti itu? Nah, saya yakin, saya menduga bahwa kejaksaan sudah tahu. Nah, yakin saya menduga itu bahwa kejaksaan sudah tahu siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk itu. Kalau kejaksaan kan ahlinya bidang hukum, masa dengan penanganan seperti itu tidak bisa? Kan itu rakyat mengharapkan untuk itu kejaksaan tegas, supaya rakyat itu jadi tercerahkan, rakyat itu tidak jadi unek-unek, rakyat itu karena ini uang rakyat ya, uang rakyat, mohonlah kalian itu dibayar oleh rakyat, mendapat amanah rakyat, dan jenengan bersumpah untuk bekerja untuk amanah rakyat, ya tolonglah untuk kasus Minizu tolong selesaikan dengan keadilan yang baik, kan gitu. Jangan sampai rakyat masih seperti ini terus, masih menduga yang enggak, oh ini tidak objektif, ini sudah terima uang dan sebagainya. Ini kan jadi malah tidak memberikan contoh yang baik di masyarakat seperti itu.